400万，410万，500万。Halo guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah si Lord Chincen memperbaiki armor tingkat 5 miliknya itu, di sana ia dikejutkan oleh barang paling langka sekaligus yang dicari-cari oleh si Lord Chincen. Yap, yaitu api roh darah atau api iblis cuy. Saking langka dan menakjubkannya, barang ini belum diketahui asal-usulnya, yang menjadikan api roh darah paling beda dari yang lainnya. Di sana, kamar dagang Tianqing tidak memberikan harga awal karena permintaan pemilik dari api ini. Mengetahui auranya berubah-ubah setiap saat, si Chincen pun menduga kalau itu adalah api iblis teratai hijau yang sangat melegenda. Dijelaskan juga menurut legenda, api teratai hijau dan api surgawi yang katupnya bisa melemah dan menguat, selama sumber dayanya cukup, maka api ini bisa membuat terobosan, menjadikannya api surgawi yang legendaris. Tanpa banyak bacot, Chincen pun langsung menawar dengan harga 3 juta koin perak. Jelas membuat para pengunjung pun sangat kaget karena api roh darah itu belum diketahui asal-usulnya, namun si Chincen memberikan harga awal yang sangat tinggi. Di sini baru diketahui bahwa nama si Patriark Zhu itu adalah Zhu Hongji. Di sana juga Zhu Hongji menebak harganya melebihi si Chincen. Tak mau benda itu jatuh ke tangan yang lain, Chincen pun terus-menerus menaikkan harganya sampai di mana Patriark Zhu tidak sanggup menaikkan harganya lagi nih. Juga selain itu si Patriark Zhu mencurigai si Chincen yang mengatur pelelangan ini. Singkat cerita, saat para peserta tidak ada yang sanggup menebak lagi harganya, si Chincen pun berhasil mendapatkannya. Setelah mendapatkan api itu, si Chincen pun berbicara kepada si presiden dan yang lainnya bahwa ia akan keluar dari kota Wu sekarang. Dengan beratnya, si presiden pun menunjukkan jalan keluar rahasia di belakang kamar dagangnya. Si Patriark Zhu yang akan ikut itu segera dilarang oleh si Chincen karena kerjasama mereka akan diteruskan oleh keluarga Zhu-nya. Singkat cerita, si Chincen pun pergi. Di sisi lain kamar dagang, terlihat si Zhu Hongji merasa diremehkan karena ia mendapat kabar si Chincen pergi melalui pintu rahasia. Di sana ia pun segera menyuruh adiknya untuk mengirim seseorang agar mengejarnya. Kembali lagi kepada si Presiden Duan yang mendapat kabar juga tentang kepergian orang-orang itu ke arah perginya si Chincen. Di sana pun si Presiden Duan tidak bisa berkutik lagi karena si Chincen tidak membutuhkan bantuannya dan menduga si Chincen sudah mempunyai rencananya sendiri. Scene beralih di luar. Terlihat mereka yang baru keluar dari gerbang. Mereka diberitahu arah pergi si Chincen yang pergi ke pegunungan Xuanzhong. Si Zhu Hongji dan yang lainnya pun sangat tenang karena mereka menempatkan beberapa pasukan di sana. Di perjalanan, si Chincen yang mengetahui kalau ia sedang berada dalam kejaran, ia pun segera mempercepat larinya. Tetapi tiba-tiba suara yang ngebahaha itu terdengar. Dan datanglah pasukan yang diceritakan si Patriark Zhu itu sambil meremehkannya, bahkan mereka pun sedikit mengejek si Chincen. Mendengar mereka menginginkan pil, si Chincen pun berkata untuk memberikan bahannya dan biaya jasanya. Sontak membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dari arah atas, datanglah Patriark Zhu dan reng-rengannya. By the way, mereka terjun seakan-akan bermain FF jir. Setibanya mereka di bawah, dengan keadaan mengepung si Chincen, si adik dari Zhu Hongji itu menyerang si Chincen sampai tersungkur. Ketika ia menyuruh salah satu pasukannya untuk membunuh si Chincen, secara tiba-tiba si Chincen pun membuka matanya dan segera membunuh orang itu. Untuk kedua kalinya, si Chincen diserang oleh serangan yang sama. Namun beruntung, kali ini si Chincen pun berhasil menghalaunya, walaupun dengan keadaan yang sudah tak memungkinkan. Sambil tertawa, si Chincen pun berkata bahwa ia sudah mengulur waktu karena orang-orangnya sudah tiba. Mendengar itu, mereka pun panik. Sementara si Chincen yang akan kabur itu, ia segera dipukul kembali oleh orang itu. Ketika akan menyiksa si Chincen,
Datanglah sekelebatan bayangan yang ternyata itu adalah orang yang menjual api iblis itu. Di sana ia mengatakan kecewa terhadap si Cincin karena sudah kalah dengan orang-orang ini saja. Padahal ia sangat penasaran kepadanya yang bisa menyempurnakan pil kelas 4. Sambil bertanya-tanya tentang apa tujuan mereka, di waktu yang bersamaan si orang aneh ini mengatakan kalau ia membutuhkan pil yang dimurnikan dan disempurnakan dengan api itu. Dan jika halnya Cincin menyanggupinya, maka ia akan membantunya menghabisi mereka semua. Mereka yang tidak terima diremehkan, satu persatu dari mereka pun segera menyerangnya. Namun segera dibunuh dengan mudahnya hanya dengan satu gerakan saja. Merasa terpojok, mereka pun segera membuat formasi 5 elemen yang besar untuk membinasakan si orang aneh itu. Ketika detik-detik akan membunuhnya, part ini pun bersambung dulu. Oke Squad Capruk, mungkin segini dulu aja. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.